Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Alpina Rahayu dari Prodi PIAUN 6A. Di sini saya akan menjelaskan materi pengembangan pembelajaran sentra. Yang pertama yaitu ruang lingkup dan konsep pembelajaran PAUD. Ruang lingkup pendidikan anak usia dini atau PAUD. Ruang lingkup PAUD meliputi 3 aspek, yaitu materi PAUD, lingkungan anak usia dini, dan pengembangan aspek-aspek dalam PAUD: moral dan keagamaan, motorik kasar, motorik, bahasa, kognitif, sosial emosional, dan seni. Pendidikan anak usia dini memiliki standar kompetensi yang didasari pada perkembangan anak. Yang pertama itu ruang lingkup materi pembelajaran PAUD. Pembelajaran PAUD anak usia dini dilakukan melalui 3 kegiatan bermain yang dipersiapkan oleh pendidik dengan menyiapkan materi, konteks, dan proses belajar. Materi belajar bagi anak usia dini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu sebagai berikut: A. Materi usia lahir sampai 3 tahun. B. Materi untuk anak usia 3 tahun ke atas. Yang kedua yaitu lingkungan anak usia dini. Ekologi adalah sesuatu studi tentang bagaimana orang-orang berinteraksi dengan lingkungan dan bagaimana hasil atau konsekuensi dan interaksi tersebut. Lingkungan anak usia dini mengandung lingkungan ekologi dan berorientasi pada lingkungan fisik yang terdiri dari objek materi ruang lingkup. B. Selanjutnya itu lingkungan yang bersifat aktivitas. Selanjutnya berbagai orang yang ada di sekitar anak dan dibedakan dalam usia. Selanjutnya sistem nilai, sikap, dan norma. Yang selanjutnya itu komunikasi antar anak dan orang tua. Hubungan yang hangat dan anak yang merasa kebutuhan terpenuhi oleh lingkungan akan menghasilkan perkembangan kepribadian yang lebih baik. Yang ketiga itu ruang lingkup pengembangan berbagai aspek dalam PAUD. Ruang lingkup pengembangan berbagai aspek dalam PAUD meliputi moral dan keagamaan, fisik atau motorik, bahasa, kognitif, sosial emosional, dan seni. Yang selanjutnya itu moral dan nilai keagamaan. Perkembangan keagamaan meliputi pembiasaan perilaku positif, kemandirian, yang disiplin. Nilai moral sangat dibutuhkan agar anak membedakan hal yang baik dan buruk. Yang selanjutnya fisik motorik. Perkembangan motorik anak memang berbeda sesuai dengan usianya. Pendidikan harus bisa membedakan antara motorik kasar dan halus sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan usianya. Yang selanjutnya itu bahasa. Dengan mengetahui perkembangan bahasa anak, maka dapat diketahui cara menghadapi anak dalam berkomunikasi. Yang selanjutnya itu kognitif. Perkembangan kognitif anak mengacu pada perkembangan kecerdasan anak. Perkembangan kognitif anak dibagi dalam 4 periode, itu periode sensitif, periode profesional, periode opsional konkret, dan periode opsional formal. Yang selanjutnya itu seni. Pengembangan seni dapat dituang dalam seni musik, tari, gambar, dan keterampilan kerajinan tangan. Dengan demikian anak diharapkan dapat memiliki kecerdasan musikal dan visual setiap. Yang selanjutnya itu B. Fungsi dan tujuan pendidikan anak usia dini. Pendidikan adalah proses interaksi antara pendidikan dan anak didik atau lingkungan secara standar, teratur, terencana, dan sistematis guna membantu perkembangan potensi anak didik secara maksimal. Beberapa fungsi pendidikan bagi anak usia dini yang harus diperhatikan dapat dijelas sebagai berikut. Yang selanjutnya untuk mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki anak sesuai dengan tahap perkembangannya, mengenalkan anak dengan dunia sekitar. Fungsi lainnya yang perlu diperhatikan yakni menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pendidikan usia dini, penyiapan perumusan standar, kriteria, pedoman, dan prosedur di bidang pendidikan usia dini. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa dan martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembang potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman. Tujuan pendidikan anak usia dini adalah untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas
beraktivitas. Selanjutnya untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar. Yang C, penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Penyelenggaraan pendidikan bagi anak usia dini dapat dilakukan dalam bentuk formal, non-formal, dan informal. Penyelenggaraan pendidikan bagi anak usia dini pada jalur formal adalah taman kanak-kanak, TK, atau lembaga sejenisnya. D, konsep dan aspek pengembangan anak usia dini secara terpadu. Terdapat 6 aspek pengembangan anak usia dini, yaitu kestabilan personal, kesehatan emosional, sosialisasi, komunikasi, dan komunikasi, dan keterampilan motorik. Sangat penting, harus dipertimbangkan sebagai fungsi internasional. Yang selanjutnya kesadaran personal, yang selanjutnya pengembangan emosional, yang selanjutnya membangun sosialisasi, yang selanjutnya pengembangan komunikasi, yang selanjutnya pengembangan kognitif, yang selanjutnya yaitu pengembangan kemampuan motorik. Baik, akan melanjutkan materi yang kedua. Baiklah, materi yang kedua yaitu karakter di PAUD dan prinsip-prinsip pembelajaran di PAUD. Karakteristik di PAUD, anak usia dini memiliki karakter yang unik karena mereka berada dalam proses pertumbuhan kebaya yang sangat pesat fundamental bagi kehidupan berikutnya. Yang pertama, anak bersifat egosentris. Pada umumnya, anak memiliki bersifat egosentris yang melihat dunia dari sudut pandang kepentingan sendiri. Yang kedua, anak memiliki rasa ingin tahu. Anak berpandangan bahwa dunia ini dipenuhi hal-hal yang menarik dan menakjubkan. Yang tiga, anak bersifat unik. Anak memiliki keunikan sendiri seperti dalam gaya belajar, minat, dan latar belakang keluarga. Yang selanjutnya yaitu anak memiliki imajinasi dan fantasi. Anak memiliki dunia sendiri. Yang selanjutnya itu anak memiliki daya konsentrasi pendek. Pada umumnya anak sulit untuk berkonsentrasi pada suatu kegiatan dalam jangka waktu yang lama. Yang selanjutnya itu prinsip-prinsip pembelajaran di PAUD. Prinsip-prinsip pembelajaran di PAUD dikemukakan menjadi beberapa prinsip antara lain. Yang pertama yaitu berorientasi pada kebutuhan anak. Kegiatan pembelajaran pada anak harus sentiasa berorientasi pada kebutuhan anak. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran anak sesuai dengan perkembangan anak. Pembelajaran untuk anak usia dini harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan baik usia maupun kebutuhan individu anak. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan kecerdasan majemuk anak. Pembelajaran anak usia dini hendaknya tidak menjeli anak dengan hafalan termasuk membaca, menulis, dan berhitung. Yang selanjutnya, belajar melalui bermain. Bermain adalah suatu pendekatan melaksanakan kegiatan pendidikan anak usia dini. Melalui bermain, anak diajak untuk bereksplorasi, penjajakan, menemukan, dan memanfaatkan benda-benda di sekitarnya. Berintegrasi, memandang permainan sebagai kebutuhan bertiana setiap anak karena bermain mampu menyenangkan hati. Yang selanjutnya, tahap pembelajaran anak usia dini. Pembelajaran bagi anak usia dini hendaknya dilakukan secara bertahap melalui dari yang konkret ke abstrak, dari yang sederhana ke kompleks, dari yang bergerak ke variabel, dari yang sendiri ke lingkungan sosial. Yang interaksi sosial anak. Ketika anak berinteraksi dengan temannya sebaya, maka anak akan belajar. Begitu juga ketika anak berinteraksi dengan orang dewasa, guru, atau orang tua. Yang selanjutnya yaitu lingkungan yang kondusif. Lingkungan harus diciptakan sedemikian rupa sehingga menarik, menyenangkan dengan memperhatikan keamanan serta kenyamanan yang dapat mendukung kegiatan belajar melalui bermain. Yang selanjutnya itu merangsang kreativitas. Kegiatan belajar di PAUD harus merangsang daya kreativitas dan tingkat inovasi tinggi. Yang selanjutnya itu mengembangkan kecakapan hidup. Pembelajaran di PAUD harus mampu mengembangkan kecakapan hidup anak berbagai aspek secara menyeluruh. Berbagai kecakapan dilatih agar anak kelak menjadi manusia yang seutuhnya. Yang selanjutnya itu pembelajaran sesuai dengan kondisi sosial budaya. Pembelajaran anak usia dini harus sesuai dengan kondisi sosial budaya di mana anak tersebut berada. Yang selanjutnya stimulasi secara holistik. Kegiatan anak usia dini harus bersifat terpadu atau holistik. Anak tidak boleh hanya dikembangkan secara kesadaran tertentu saja seperti IPA, matematika, bahasa secara terpisah. Yang selanjutnya itu anak sebagai pembelajaran aktif. Yang selanjutnya proteksi lingkungan.
Yang selanjutnya anak belajar melalui sensori dan panca indera. Yang selanjutnya anak membangun pengetahuan sendiri. Yang selanjutnya anak berpikir melalui benda konkret. Baiklah, saya akan menunjukkan materi yang ketiga, komponen-komponen pembelajaran di PAUD dan strategi pembelajaran di PAUD. Pengertian komponen pembelajaran secara sederhana, pembelajaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh guru agar siswa dapat melaksanakan proses belajar. Komponen-komponen pembelajaran yaitu satu, tujuan merupakan arah atau acuan dalam melakukan proses belajar dan pembelajaran. Yang kedua itu materi. Materi adalah bahan acara berupa prinsip, konsep, dan fakta yang akan disampaikan kepada peserta didik yang diorganisasi secara sistematis agar mudah dipahami oleh peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajar. Yang selanjutnya itu media. Media adalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan belajar serta efektif. Yang selanjutnya metode. Metode ada pembelajaran anak adalah acara yang dapat dilakukan untuk membantu proses belajar agar berjalan dengan baik. Metode belajar merupakan cara atau strategi yang dilakukan untuk mencapai permainan belajar. Yang selanjutnya itu pengertian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan perpaduan dari urutan kegiatan acara mengorganisasi materi pembelajaran didik. Ya, selanjutnya itu karakteristik pembelajaran anak usia dini. Yang pertama itu belajar, bermain, dan bernyanyi. Pembelajaran anak usia dini melalui belajar, bermain, dan bernyanyi merupakan karakteristik pembelajaran yang dapat membuat anak aktif. Yang selanjutnya itu pembelajaran yang berorientasi pada perkembangan hal sesuai dengan tingkat usia anak. Yang selanjutnya klasifikasi strategi pembelajaran. Klasifikasi strategi pembelajaran adalah pengelompokan strategi pembelajaran berdasarkan segi-segi sejenis yang terdapat dalam setiap strategi pembelajaran. Strategi dapat diklasifikasikan menjadi 5, yaitu strategi pembelajaran langsung, direct chat interaction, tak langsung, indirect chat interaction, introspektif mandiri melalui pengalaman instrumental. Jenis-jenis pembelajaran meningkatkan keterlibatan indera. Yang selanjutnya mempersiapkan isyarat lingkungan. Yang selanjutnya itu analisis tugas. Yang selanjutnya scaffolding, yang selanjutnya itu praktek bimbingan, selanjutnya undangan ajakan, efek lingkungan, tindakan, dan lain sebagainya. Keempat yaitu metode pembelajaran sentra. Yang A, model pembelajaran sentra. Model pembelajaran sentra bukan model pembelajaran yang telah dikembangkan selama 25 tahun, telah teridentifikasi oleh National Education Airlines yang Chile sebagai model pembelajaran yang direkomendasi dapat diterapkan. Model pembelajaran sentra merupakan model pembelajaran yang menitik beratkan sentra bermain pada pembelajaran. Pijakan dan dukungan yang berubah-ubah disesuaikan dengan perkembangan yang dicapai anak dan dikembangkan sebagai pijakan untuk mencapai perkembangan yang lebih tinggi. B. Prinsip-prinsip dasar model pembelajaran sentra. Adapun program pembelajaran digunakan dalam model sentra ini mengadopsi dan mengembangkan teori yang dikemukakan oleh Jean Wagner. Yang pertama itu teori pengetahuan, yang kedua yaitu teori perkembangan, yang ketiga teori belajar. Peran orang dewasa dalam bermain sangat penting, di mana orang dewasa memberikan makna pada permainan si anak agar dalam bermain anak dapat memperoleh pengetahuan. Adapun jenis-jenis yang dikembangkan oleh satu yaitu sensori motor atau main fungsional, yang kedua main peran mikro dan makro, yang ketiga main pembangunan main. Yang C itu karakteristik model pembelajaran sentra. Model pembelajaran sentra merupakan model pembelajaran yang mempunyai karakteristik yang tidak dimiliki oleh pembelajaran lainnya. Adapun karakteristik dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut. 1. Ruang kelas. Ruang kelas dapat didominasikan menjadi kelas-kelas kecil yang disebut ruangan fak atau sentra-sentra. Yang kedua yaitu guru. Setiap guru harus mencintai dan menguasai bidang pengembangan masing-masing guru. Harus memberi penjelasan secara umum kepada anak-anak yang menjunjung sentra sesuai dengan tema yang dipelajari.
Yang selanjutnya itu yang ketiga, bermain, menjadikan kegiatan bermain sebagai kegiatan inti anak belajar melalui bermain mereka. Yang keempat adalah pijakan, ada pijakan-pijakan yang mengantar anak maju atau naik sendiri ke tahap perkembangan berikutnya. Yang selanjutnya lah intensitas atau densitas. Intensitas adalah sejumlah waktu yang dibutuhkan anak untuk pengalaman 3 main di sepanjang arus tahu. Yang keenam itu bahan dan tugas bahan. Pengajaran setiap sentra terdiri dari bahan minimal dan bahan tumbuhan. Yang ketujuh yaitu anak dan tugasnya. Setiap anak akan mendapatkan tugas dan pelajaran secara kelas fisikal. Yang keempat itu yang kedelapan itu evaluasi kemajuan perkembangan anak. Pencatatan kegiatan belajar anak dilakukan setiap pertemuan dengan cara mencatat perkembangan kemampuan anak dalam motorik kasar, halus, dan berbahasa sosial dan aspek lainnya. Yang ke D itu macam-macam sentra dalam model pembelajaran sentra. Pada model pembelajaran sentra ada beberapa macam sentra. Yang pertama yaitu sentra imtak atau keimanan dan ketakwaan. Yang B itu sentra bahan alam. Yang C sentra seni. Yang D sentra balok. Dan E sentra persiapan. Yang F itu sentra peran. Kelima yaitu simulasi APE pada anak usia dini 0-6 tahun dan merancang desain kelas sentra. Pengertian simulasi APE. Simulasi APE adalah latihan pengembangan APE anak usia 0-6 tahun. Pelatihan simulasi APE untuk anak usia 0-6 tahun yaitu untuk meningkatkan kreativitas anak agar menciptakan suatu hal yang baru, belum pernah dibuat dan diciptakan oleh orang lain. Yang B itu pengelompokan media pembelajaran. Media pembelajaran sebagai sarana dan mengkonfigurasi materi pembelajaran dan merangsang siswa untuk belajar merupakan komputer internasional yang meliputi pesan, teknik, latar, dan peralatan dengan maksudnya sebagai pengaruh ke dalam dunia pendidikan ini. Lebih lanjut, perkembangan teknologi yang semakin maju. Yang pertama itu media hasil teknologi cetak. Yang kedua media hasil teknologi audio visual. Yang ketiga media hasil teknologi. Yang C jenis-jenis alat permainan edukatif. Jenis alat permainan untuk anak usia dini secara umum dapat dikelompokkan berdasarkan 1. Penempatan berdasarkan penempatan maka alat permainan edukatif ada 2 yaitu permainan yang berada di luar ruangan dan alat permainan yang berada di dalam ruangan. Yang kedua itu tujuan aspek perkembangan pada jenis. Yang kedua itu alat permainan dikelompok berdasarkan kegunaan dan tujuan. Yang ketiga itu pengembang APE berdasarkan pendapat ahli. Yang selanjutnya itu APE untuk kemampuan berbahasa. APE yang dikembangkan oleh Elizabeth Frisby itu boneka tangan yang berfungsi sebagai toko moderator. Yang toko boneka tersebut dilengkapi dengan papan, magnet, gambar-gambar, dan piringan hitam berisi lagu dan tema lainnya. Yang kedua itu AP ciptaan Montessori, menciptakan alat permainan edukatif yang memudahkan anak mengingatkan konsep-konsep yang dipelajari tanpa perlu bimbingan sehingga memungkinkan anak secara mandiri. Yang selanjutnya APE Google Concern, menciptakan balok concern untuk mengembangkan kemampuan berhitung pada anak. Yang selanjutnya itu APE ciptaan Freiwell, memiliki alat khusus yang dikenal dengan balok Black Dosh. Yang selanjutnya Desain Kelas Sentra. Desain Kelas Sentra yang terdapat yang pertama itu ruangan ditata secara kelas fisikal. Yang kedua alat-alat peraga dan permainan anak disimpan dalam rak. Yang ketiga pemajangan hasil karya anak bersifat menyebar. Yang keempat posisi poster, gambar ditempel di nilai terlalu tinggi sehingga tidak terjangkau oleh pandangan anak-anak. Yang kelima itu tindakan dan area khusus untuk memasang gambar atau hasil karya anak di dinding. Yang keenam sebagian besar eksosis ruangan tidak dapat dipakai untuk alat bantu belajar. Yang ketujuh itu tidak dikenal perbedaan zona kegiatan tenang dan kegiatan aktif. Perbedaan zona ini diperlukan untuk memajang efektivitas kegiatan belajar. 6 atau yang terakhir, mempresentasikan APE dan stimulasi yang sudah dibuat alat permainan edukatif media puzzle untuk mengenal bentuk geometri pada anak usia dini.
Pengertian media dan fazal. Media berasal dari kata Latin medium yang berarti di antara suatu istilah menunjukkan segala sesuatu yang membawa informasi antar sumber dan penerima. Yang ke proses pembuatan media fazal geometri. Media yang digunakan dalam pengembangan kognitif TK dasarnya merupakan media yang tidak berbahaya, menyenangkan, dan bisa membantu guru menghubungkan suatu hal dengan hal yang lainnya. Yang C, peraturan dalam permainan fazal bagi anak usia dini. Dalam permainan fazal ada beberapa aturan yang dipenuhi adalah sebagai berikut. A, mengumpulkan berbagai jenis fazal. Yang kedua, setelah anak memiliki jenis fazal sesuai dengan kesukaannya. Yang ketiga, setelah itu anak merangsang dan mencocokkan kembali satu persatu kepingan hingga menjadi suatu bentuk utuh. Yang keempat, tantangan anak melakukan lebih cepat lagi. Terakhir, ucapkan terima kasih dan berikan pujian pada anak. Yang D, manfaat permainan fazal bagi anak usia dini. Dalam permainan ada manfaat yang dapat kita ambil di bawah ini. Menjelaskan manfaat fazal sebagai berikut. Merangsang motorik halus anak saat menyusun potongan gambar. Permainan ini juga dapat melatih atau berpikir melihat potongan bentuk fazal, memahami bentuknya, dan berupa menata kembali bentuk tersebut. Yang E, kemampuan geometri pada anak TK. Kemampuan geometri berhubungan dengan mengembangkan konsep, bentuk, dan ukuran. Yang F, keterkaitan antara media fazal terhadap kemampuan anak dalam mengenal bentuk geometri. Media fazal dalam lingkungan perkembangan yang dapat tingkat mencapai kemampuan mengenal konsep, bentuk, ukuran, dan pola di indikator menyebutkan usia 4-6 tahun. Dapat mengenal 3 macam bentuk: lingkaran, segitiga, dan persegi. Itulah penjelasan materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.